Selamat siang, sebelumnya perkenalkan nama saya Igede Madi Purtadinata dengan NIM 24120111103. Baik, di sini saya akan memaparkan hasil analisis gangguan gagap atau stuttering dalam kajian psikolinguistik. Sebelum itu, di sini saya akan menggunakan dua teori, yaitu teori produksi ujaran dan teori neuropsikolinguistik. Baik, yang pertama ada pendahuluan, yaitu latar belakang. Gagap atau stuttering merupakan gangguan kelancaran berbicara yang ditandai dengan pengulangan bunyi, pemanjangan bunyi, atau jeda saat berbicara. Gangguan ini tidak mempengaruhi kemampuan memahami bahasa, tetapi mempengaruhi proses menghasilkan ujaran. Fenomena ini menarik dianalisis menggunakan teori psikolinguistik. Selanjutnya ada objek observasi, nama narasumber, trans 7, platform TikTok, judul video, Asis Gagap Mencari Ayam Cemani Warna Putih. Durasi video 53 detik. Baik, selanjutnya kita akan menonton video. Ayam saya hilang, Pak. Ayam jago. Bukan, Pak. Ayam hilang. Iya, ayam Jago, ada ayam kap. ajak ngomong ke TikTok. Gue buyok. Warnanya hitam. Mana? Oh, udah enggak, Pak. Si Rami rumahnya hitam. Waktu saya beli, masih hitam, Pak. Begitu saya beli, saya taruh di atas. Jatuh, pucat putih. Mati. Kaget jatuh. Lagian kalau ayam hitam mati, Bang. Hitam-hitam aja. Angin jatuh, pucat, Pak. Iya, pucat. Kayaknya yang mesti berobat dia dah. Jadi bagaimana, Pak? Saya minta tolong cariin, Pak. Ayam saya mahal, Pak. Kita kepolisian, masa ngurusin ayam hilang sih? Mana? Masa laporan ayam hilang ke kita? Ya, jangan ke kita, Pak. Bapak coba cari dulu di sekitar rumah. Iya. Baik, itu tadi videonya. Selanjutnya ada bentuk fenomena kebahasaan. Dari video tadi di waktu 00.01 detik, ujarannya itu adalah saya, yang dimana bentuk gagapnya itu adalah pengulangan bunyi, yang dimana kata S-nya itu tadi dikatakan berulang. Yang kedua di 00.22 detik, ujarannya itu adalah masih. Bentuk gagapnya itu adalah pengulangan bunyi, yang dimana kata M-nya itu tadi dikatakan secara berulang. Selanjutnya di 00.36 detik, yaitu ujarannya adalah pucat. Untuk gagapnya adalah kepanjangan kata, yang dimana kata fu-nya tadi itu dikatakan lebih panjang. Selanjutnya adalah teori produksi ujaran. Teori produksi ujaran menjelaskan bahwa sebelum seorang berbicara, tetap melakukan beberapa tahapan, yaitu merencanakan pesan, memilih kosakata yang sesuai, kemudian mengubahnya menjadi gerakan artikulasi sehingga menghasilkan ujaran yang dapat dipahami. Dari hasil analisis, berdasarkan hasil analisis, penutur beberapa kali mengalami kesulitan ketika akan mengucapkan kata tertentu. Hal tersebut terlihat dari adanya pengulangan bunyi, misalnya S pada saat mengatakan saya, itu mengalami pemanjangan bunyi ataupun jeda sebelum kata berhasil diucapkan. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa penutur sebenarnya telah mengetahui apa yang ingin disampaikan, akan tetapi proses mengubah rencana bahasa menjadi ujaran belum berlangsung secara lancar. Dengan demikian, berdasarkan teori produksi ujaran, gangguan yang terjadi bukan pada kemampuan memahami bahasa, melainkan pada proses menghasilkan ujaran. Selanjutnya ada kesimpulan analisis. Menurut saya, fenomena gagap menunjukkan bahwa berbicara bukan hanya tentang mengetahui yang ingin disampaikan, tapi juga bagaimana otak dan organ bicara bekerja secara selaras. Dari hasil analisis, saya memahami bahwa seorang yang mengalami gagap tetap memiliki kemampuan berpikir dan memahami bahasa dengan baik, hanya saja mengalami hambatan dalam menghasilkan ujaran secara lancar. Selanjutnya, teori yang kedua adalah teori neurolinguistik. Neurolinguistik merupakan cabang ilmu yang mempelajari hubungan antara fungsi otak dengan kemampuan berbahasa. Dalam proses berbicara, beberapa area otak bekerja secara bersamaan untuk merencanakan bahasa, mengatur gerakan organ bicara, serta mengkoordinasi produk ujaran agar berjalan lancar. Seorang dapat mengalami gangguan kelancaran berbicara, salah satunya berupa gagap. Dari hasil analisis, pada video yang diamati, penutur mampu memahami pertanyaan dan memberikan jawaban yang sesuai dengan konteks pembicaraan. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan memahami bahasa masih berfungsi dengan baik. Namun ketika menyampaikan ujaran, penutur beberapa kali mengalami pengulangan bunyi dan pemanjangan bunyi. Berdasarkan teori neurolinguistik,
Fenomena tersebut menunjukkan adanya gangguan pada koordinasi sistem saraf yang mengatur produksi ujaran sehingga kelancaran berbicara menjadi terganggu, meskipun isi pesan tetap dapat dipahami oleh lawan bicara. Selanjutnya ada simpul analisis. Berdasarkan hasil analisis yang saya lakukan, saya berpendapat bahwa gagap merupakan gangguan yang mempengaruhi kelancaran berbicara, bukan kemampuan memahami bahasa. Melalui analisis menggunakan teori produksi ujaran dan neurolinguistik, saya menyimpulkan bahwa proses berbicara melibatkan kerjasama antara kemampuan bahasa dan fungsi neurologis. Baik, selanjutnya ada kesimpulan. Fenomena yang diamati merupakan gangguan gagap atau stuttering. Gagap ditandai dengan pengulangan bunyi, pemanjangan bunyi, dan blok atau jeda saat berbicara. Berdasarkan teori produksi ujaran, gangguan terjadi pada proses menghasilkan ujaran. Berdasarkan neurolinguistik, kelancaran berbicara berkaitan dengan koordinasi sistem saraf dalam memproduksi bahasa. Untuk refleksi, menurut saya analisis ini memberikan pemahaman bahwa seseorang yang mengalami gagap tetap mampu berpikir dan berkomunikasi dengan baik. Jadi, masyarakat sebaiknya tidak menilai kemampuan seorang hanya dari kelancaran bicaranya, melainkan juga memahami bahwa gagap merupakan bagian dari gangguan kelancaran berbicara yang dapat dijelaskan secara ilmiah melalui kajian psikolinguistik. Baik, sekian penyampaian dan pemaparan dari hasil analisis saya ucapkan terima kasih banyak dan saya cukup sampai sini. Terima kasih.